dalam video kali ini saya akan memperlihatkan video tentang bagaimana jalannya proses konseling dengan klien saya. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah model konseling direktif dan indirektif. Permisi, silakan masuk. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sendirian aja nih, Mbak? Iya, sendiri, Mbak. Oh, gitu. Maaf nih, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Evi Rasti. Perkenalkan juga, Mbak, saya Rahmayeni. Nah, Mbak nanti bisa panggil saya Ibu atau panggil saya Mbak. Mungkin Mbak aja deh, biar lebih akrab, tapi terserah Mbaknya. Saya panggil Bu Rahma aja. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak. Jadi, sepertinya Mbak sangat membutuhkan bantuan saya ya, sehingga Mbak menjumpai saya ke sini. Iya, jadi begini Bu, saya sedang ada permasalahan pribadi. Siapa tahu dengan kedatangan saya ke sini, dengan bercerita ke Ibu, saya dapat solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan ini. Jadi Mbak Rastiwi sudah tahu betul ya tujuan Mbak kesini itu untuk apa? Iya Bu. Jadi begini Bu, sebelum melakukan proses konseling, nah di sini saya sebelumnya berterima kasih kepada Mbak Rastiwi ya sudah datang ke sini menjumpai saya. Nah di sini jadi sebelum melaksanakan proses konseling, terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Mbak Rastiwi karena sudah datang menjumpai saya. Nah, di sini saya akan nantinya mendengarkan sesama apa yang Mbak Rastiwi ceritakan kepada saya, dan nantinya saya akan mengevaluasi mengenai permasalahan yang sedang Mbak alami. Nah, sebelumnya nih saya akan memberitahu kepada Mbak Rastiwi apa sih sebenarnya bimbingan konseling itu, begitu kan? Jadi yang dimaksud dengan bimbingan konseling itu adalah proses pelayanan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang klien. Baik, terlebih dahulu saya akan memberitahu apa sih yang dimaksud dengan bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling itu adalah proses pelayanan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang klien, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan agar klien mandiri dan bisa berkembang secara optimal berdasarkan bidang bimbingan belajar, bimbingan pribadi, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, di sini Mbak tidak perlu khawatir ya untuk mengenai permasalahan ataupun informasi yang Mbak ceritakan kepada saya, karena
Sebagai seorang konselor, di sini saya menggunakan asas kerahasiaan, di mana semua informasi yang Mbak ceritakan kepada saya akan terpelihara dan terjamin kerahasiaannya. Nah, jadi Mbak nggak perlu khawatir lagi ya Mbak ya. Lalu untuk mengenai waktu yang kita pakai, biasanya dalam satu kali pertemuan itu saya menggunakan waktu 30 menit dalam satu kali pertemuan. Begitu Mbak. Izin bertanya Bu, Oh iya, silahkan. bagaimana ya jika pertemuan kali ini memakan waktu 1 jam? Aku tidak sesuai dengan waktu yang sudah Ibu berikan. Ya seefektifnya sih Mbak ya, kita nantinya pasti akan melakukan pertemuan berikutnya, karena jika dalam 1 jam itu kita langsungkan, maka nanti bisa menyebabkan Mbaknya sendiri mungkin nanti jadi bosan atau jenuh begitu. Oh gitu ya. Oh, sudah paham kira-kira ya Mbak ya. Jadi di sini Mbak ini saya lihat sangat gelisah sekali gitu. Kira-kira enggak? Nanti itu kita lihat dulu nih permasalahan Mbak itu seperti apa. Nah, nantinya kan baru bisa kita lihat atau bisa kita jadwalkan lagi nanti ke depannya pertemuannya seperti apa begitu ya Mbak ya. Iya Bu, saya sudah paham. Baik Mbak. Nah di sini saya melihat Mbak Rastiwi ini sangat gelisah ya Mbak ya. Jadi ada permasalahan apa Mbak? Coba ceritain Mbak. Jadi begini Bu, sudah hampir 2 tahun ini saya menjalani pembelajaran di rumah atau daring dikarenakan virus COVID-19. Dan sekarang ini saya sudah menduduki bangku kelas 12 dan sebentar lagi akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi dengan diadakan pembelajaran jarak jauh ini membuat pembelajaran tidak seefektif ketika pembelajaran offline. Selama ini guru jarang memberikan pelajaran atau bahan bacaan kepada kami Bu. Hal ini menyebabkan kami tidak mendapatkan ilmu. Saya bingung Bu. Kira-kira bingung yang Mbak rasakan itu seperti apa? Ya seharusnya saya bisa mendapatkan ilmu sebagaimana mestinya. Tetapi sekarang tidak Bu. Saya khawatir hal ini menjadi penghambat bagi saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi nantinya. Di mana di saat sekarang ini harusnya saya bisa mempersiapkan diri untuk memikirkan masa depan, kini merasa ragu Bu. Jadi kira-kira apa lagi yang menjadi penghalang atau permasalahan dari Mbak ini? Pembelajaran online ini sangat menyulitkan buat saya Bu. Terlebih kami diwajibkan untuk memiliki handphone. Dan bagi sebagian teman yang lain yang tidak memiliki handphone harus berusaha dengan berbagai cara agar bisa memiliki handphone. Dan sering menjadi kendala bagi saya, di mana saya yang berdomisili di pedesaan sangat kesulitan mendapatkan sinyal. Harus pergi ke tempat yang lebih tinggi agar mendapatkan jaringan. Jadi Mbak, apakah sinyal itu susah atau hilang setiap hari? Tidak Bu, sinyal hilang apabila turun hujan dan mati lampu. Lalu apalagi Mbak yang menjadi kesulitan Mbak dalam permasalahan ini, dalam proses pembelajaran online ini? Wajib memiliki kuota data Bu, dan penggunaan kuota sangat boros karena aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran menguras banyak kuota. Apakah tidak ada bantuan kuota dari pihak sekolah? Ada Bu, hanya beberapa kali saja dan sampai sekarang belum mendapatkan kembali Bu. Saya bisa merasakan. Baiklah, di sini saya bisa merasakan yang Mbak rasakan. Dan tentunya hal ini sangat menjadi beban tersendiri bagi Mbak. Saya capek Bu, kapan ini berakhir? Saya ingin semua berjalan normal seperti dulu. Oleh karena itu, saya berharap kepada Ibu semoga bisa memberikan jalan keluar mengenai permasalahan saya.
Di sini saya ingin Mbak bercerita apa adanya pada saya tanpa merasa takut. Guru di sekolah saya juga tidak pernah tidak mengajar dengan konsisten, Bu. Sering sekali tidak memberikan bahan bacaan. Malah yang sering saya terima tugas yang begitu banyak dan deadline yang mepet. Apakah semua guru seperti itu, Mbak? Memberikan tugas yang banyak begitu? Tidak, Bu. Beberapa guru tidak memberikan bahan bacaan dan tidak juga memberikan tugas. Ada juga guru yang rutin memberikan tugas. Apakah di sini nilai Mbak ini sesuai dengan apa yang diusahakan? Tidak, Bu. Saya selalu rajin dalam mengerjakan tugas, tepat waktu, dan selalu mengikuti perintah dari guru. Tetapi ada beberapa guru yang memberikan nilai tidak sesuai dengan yang saya kerjakan, Bu. Oleh karena itu, terkadang saya merasa kecewa. Baiklah, di sini Mbak bisa menceritakan semua permasalahan yang Mbak rasakan. Perihal teman juga, Bu. Di mana semua pembelajaran online ini banyak sekali teman yang datang ketika ada butuhnya saja. Mereka selalu datang kepada saya di saat mereka butuh. Tetapi ketika saya butuh bantuan kepada mereka, toh mereka malah menjauh dari saya. Di sini saya merasa bahwa saya harus lebih teliti lagi dalam mencari teman dan membantu teman. Apakah semua teman Mbak merasakan hal yang sama seperti yang Mbak rasakan? Tidak, Bu, hanya kepada saya saja. Bagaimana Mbak tahu jika teman Mbak demikian hanya kepada Mbak sendiri? Saya mencari informasi kepada teman-teman yang lainnya, Bu. Apakah dia memang begitu kepada semua orang atau hanya kepada saya saja? Oke, di sini saya sangat mengerti apa yang Mbak rasakan. Tapi mungkin itu bukan salah satu penghambat untuk Mbak supaya fokus dalam pembelajaran online ini. Dimana Mbak harus bisa memilih permasalahan yang permasalahan yang Mbak rasakan. Bagaimana Mbak? Saya ingin fokus ke pelajaran, Bu, supaya saya bisa mempersiapkan diri untuk kedepannya, Bu. Baiklah, di sini apakah teman Mbak menjadi penghambat dalam kinerja belajar Mbak? Kalau saya rasa untuk saat ini tidak begitu berdampak dalam kinerja saya. Lalu, Gimana ya, Bu? Saya berpikir tidak bermasalah kepada saya selagi dia tidak mengganggu kinerja saya dalam belajar. Baiklah, untuk sekarang kita fokuskan dulu mengenai pembelajaran online ini ya Mbak ya. Nah, Terlebih dahulu, mempersiapkan diri untuk melanjutkan perguruan tinggi. terlebih Mbak akan mempersiapkan diri untuk mendapatkan bekal agar nantinya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Mbak, sejauh ini apa saja yang sudah Mbak lakukan untuk mempersiapkan diri untuk kedepannya? Untuk saat ini, saya berusaha belajar giat dan selalu menggali ilmu dari berbagai media, Bu. Baik media cetak seperti buku atau media elektronik. Di mana sekarang ini sudah banyak sekali pembelajaran atau ilmu yang kita dapat dalam memanfaatkan media sosial, Bu. Saya juga mengikuti les privat untuk menambah pengetahuan saya selama pembelajaran online ini, Bu. Jadi, apakah Anda sudah yakin
bahwa yang selama ini Anda lakukan itu sudah cukup untuk mempersiapkan diri ke depannya? Saya yakin, Bu, apabila saya rutin melakukan kegiatan seperti itu, maka saya bisa menambah wawasan setiap harinya. Kira-kira bagaimana menurut Ibu? Apakah tindakan saya ini sudah sesuai, Bu? Bagus. Menurut saya itu sudah bagus ya Mbak ya. Terlebih di sini tentunya hanya Mbak yang bisa mengerti apa yang seharusnya Mbak lakukan. Lalu Mbak, mengenai jadwal sekolah, apakah ada hari-hari tertentu di mana Mbak harus sekolah online atau pergi ke sekolah begitu? Iya, Bu. Terkadang saya datang ke sekolah seminggu 3 kali untuk mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Ketika pergi ke sekolah, apakah ada Mbak kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu dalam sekolah? Tidak ada, Bu. Hanya mengumpulkan tugas saja. Kira-kira berapa jarak yang Mbak tempuh dari rumah untuk pergi ke sekolah? Kurang lebih 6 km, Bu. Menggunakan alat transportasi apa dan berapa waktu yang ditempuh supaya sampai ke sekolah? Saya ke sekolah mengendarai sepeda motor, Bu. Berhubung jalan yang saya lewati masih jalan yang berbatu, jadi membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke sekolah, Bu. Jauh sekali ya, tapi di sini saya sangat mengapresiasi ya usaha Mbak ini, di mana Mbak bisa melakukan hal itu dan menjalaninya. Iya, Bu. Kalau bertanya, kalau bertanya, Anda pergi ke sekolah 3 kali seminggu, Bu. Kalau boleh tahu Mbak kan pergi ke sekolah kan seminggu 3 kali. Nah berarti selama 4 hari ini, selama 4 hari dalam seminggu itu Mbak memiliki waktu luang berada di rumah. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah apa saja sih yang Mbak lakukan dalam memanfaatkan waktu yang 4 hari tersebut? Terkadang saya mengerjakan tugas, Bu. Tetapi pagi sesudah bangun tidur, saya melakukan kebersihan dengan membersihkan rumah. Selanjutnya saya pakai waktu luang tersebut untuk belajar. Saya sangat salut sekali kepada Mbak, di mana Mbak ini sosok orang yang sangat pintar dalam memanajemen waktu, menggunakan waktu sebaik mungkin. Bagaimana perasaan Anda saat ini, Bu? Dengan sejauh ini, dengan diskusi kita tadi membicarakan permasalahan Mbak ini, bagaimana perasaannya sekarang Mbak Rastini? Untuk saat ini saya merasa lega, Bu, karena ada seseorang yang mau mendengarkan cerita saya. Baiklah, dalam hal ini saya bisa menyimpulkan mengenai permasalahan yang Mbak Rasti alami, di mana permasalahannya itu mengenai efek atau sebab dari dampak dari virus corona ini dalam pembelajaran Mbak sendiri ya. Tetapi tadi di sini saya sudah mendengar Mbak juga sudah mengumpulkan atau membuat kegiatan-kegiatan, di mana kegiatan tersebut nantinya akan menjadi bekal kepada Mbak untuk mempersiapkan diri dalam melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Di sini untuk meyakinkan lagi agar masalah ini terselesaikan, saya menggunakan teknik kursi kosong untuk Mbak, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teknik kursi kosong. Nah, teknik kursi kosong ini yaitu teknik yang digunakan atau seorang klien memerankan dirinya atau orang lain atau aspek kepribadian dirinya yang dibayangkan dirinya sedang berada atau duduk di kursi kosong. Nah, kira-kira sudah paham ya Mbak ya? Jadi di sini
Apakah Mbak bersedia untuk melakukan teknik kursi kosong? Bersedia, Bu. Oh, baiklah. Kita akan bisa kita. Eh, Baiklah, di sini saya akan mempersilahkan Mbak untuk menerapkan teknik kursi kosong. Nah, di sini sudah ada kursi kosong. Nah, di sini saya ingin Mbak nantinya berbicara atau mengeluarkan keluh kesah Mbak yang selama ini Mbak rasakan, unek-unek yang Mbak rasakan kan. Diceritakan di sini, anggap saja Mbak di sini tuh sedang ada objek atau orang yang sedang Mbak bicara dan dia mengerti atau merespon apa yang sedang Mbak bicarakan begitu. Sudah siap ya Mbak ya? Nah, baiklah, dipersilahkan Mbak untuk menyampaikan keluh kesahnya. Jadi permasalahan selama ini tentang pembelajaran online itu sering mengalami kendala, baik itu jaringan ataupun kuota. Jadi di sini saya mengalami permasalahan tentang pembelajaran online hampir 2 tahun ini dengan jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh ini menjadi pembelajaran tidak seefektif ketika tatap muka ya Bu. Dan ada juga guru yang kadang-kadang jarang ngasih tugas dan ada juga guru yang emang aktif ngasih tugas. Dan sekarang saya sudah menduduki kelas 12. Jadi kan saya sudah kelas 12 Bu. Tentunya sebentar lagi akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan itu membutuhkan ilmu dan nilai yang bisa membantu saya untuk melanjut ke perguruan tinggi. Jadi karena belajar jarak jauh seperti menghambat untuk mendapatkan ilmu itu, dan tentunya kita lebih paham ilmu yang dijelaskan secara langsung daripada online. Jadi saya sering mengalami kesulitan dalam kuota atau jaringan ya Bu. Dan belajar daring ini tidak seefektif belajar tatap muka tentunya. Jadi banyak siswa yang tentunya keberatan karena belajar jarak jauh. Maka dari itu semoga tahun ini bisa belajar seperti biasanya, seperti dulu, tatap muka di sekolah. Semua siswa pasti menginginkan itu Bu. Apakah sudah Bu? Atau Mbak? Sudah Bu. Jadi setelah melaksanakan teknik kursi kosong ini, seperti apa yang Mbak rasakan sekarang? Apakah sudah merasa lega atau masih ada beban-beban yang mengganjal begitu? Seperti apa Mbak? Saya sudah merasa lega sih Bu. Baiklah. Lalu apakah masih ada yang ingin Mbak bicarakan mengenai permasalahan ini? Sudah. Nah, jadi mengenai permasalahan yang Mbak rasakan ini, mungkin di sini saya akan sedikit memberi nasihat kepada Mbak, di mana pembelajaran online ini mungkin tidak hanya Mbak sendiri yang merasakan ya keluhannya seperti apa. Mungkin orang-orang di luar sana juga merasakan hal yang sama, kesulitan yang sama, dan hambatannya seperti apa. Namun di sini kita sebagai seorang pelajar harusnya tidak ciut ya, tidak ciut tekadnya hanya karena dengan adanya virus corona ini kita malah merasa apa-apa langkah kita terbatas. Itu tidak Mbak, justru dengan begitu kita harus bisa memotivasi diri kita supaya menjadi lebih baik lagi, tidak merasa bahwa virus corona ini menjadi penghambat bagi kita, begitu kan Mbak. Nah di sini juga pembelajaran online kan dilakukan di rumah, semua kegiatan dilakukan di rumah, jadi membuat mungkin sebagian orang malah bermalas-malasan, istilahnya zaman sekarang itu kayak rebahan gitu ya Mbak ya, dimana orang-orang lain itu rebahan, justru itu bisa menjadi tolak ukur kepada kita. Kondisi tidak seperti itu gitu, kita harus bisa
lebih dari mereka. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita harus bisa lebih meningkatkan lagi niat kita, ya Mbak ya, seperti yang Mbak katakan tadi. Apalagi di sini Mbak sudah mengumpulkan tadi kegiatan-kegiatan yang sudah Mbak atur seperti itu untuk memanfaatkan waktu selama selama pembelajaran online ini. Seperti tadi ada les privat ya Mbak ya. Nah, les privat itu sendiri kan bisa ya membantu Mbak dalam melaksanakan pembelajaran online, di mana zaman sekarang itu kan serba digital ya Mbak ya, serba mudah. Jadi semua apa-apa yang kita ingin tidak perlu didapat dengan susah payah gitu. Dengan kita memanfaatkan media online itu bisa kita dapat melalui handphone. Nah, seperti kita ketahui sendiri, handphone itu kan sudah menjadi kebutuhan pribadi bagi kita ya Mbak ya. Dan kita memanfaatkannya dengan benar ke hal-hal yang positif, tentunya itu akan menjadi hal yang bisa menambah wawasan bagi kita ya Mbak ya. Jadi saya harap dengan apa yang sudah saya katakan dan terselesainya permasalahan ini, semoga permasalahan Mbak tidak terulang kembali dan Mbak bisa menjalani aktivitas seperti biasanya tanpa terpikirkan oleh beban-beban yang selama ini Mbak rasakan begitu Mbak. Jadi kita tutup saja ya Mbak ya pembicaraan kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih karena Mbak sudah menjumpai saya dan tentunya sudah mempercayai saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih juga ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu Bu. Oh baik, saya antar ya Mbak ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum.